warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Jadi pada kesempatan ini Kak Siti ingin menjelaskan materi tentang program linier kelas 11 ya. Nah, materi program linier ini gampang sebenarnya. Yang perlu adik-adik ingat itu rumus persamaan garis. Jadi, yang pertama Kakak buat dulu ya. Yang pertama, kita harus tahu rumus persamaan garis. Persamaan garis lurus, masih ingat nggak? Ada yang melalui dua titik kan? Kalau kita misalkan titiknya x1, y1 dan x2, y2, maka rumus persamaan garisnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Atau kalian boleh juga cari dulu gradien dari kedua garis ini. Itu rumusnya selisih antara y-nya, y2 min y1 per x2 min x1. Kemudian masukin ke rumus persamaan garis yang diketahui gradien dan melalui satu titik. Dari dua titik ini boleh pilih salah satu, di mana rumusnya y min y1 sama dengan m kali x min x1. Itu rumus yang harus diingat lagi ya. Kemudian jika, nah ini yang gampang nih, jika udah diketahui grafik nih, bentar ya, warna lain aja deh. Misalkan ada grafik koordinat di mana ada sumbu x sama sumbu y, ini sumbu x, yang ini sumbu y, dan ada garis yang memotongnya kayak gini misalnya ya. Di sini titik ini misalkan A, yang ini misalkan B. Maka menentukan persamaan garisnya easy banget. Tinggal kali silang aja. Yang berada di sumbu Y kita kali dengan X. Yang berada di sumbu X kita kali dengan Y. Gini. Kakak tulis rumusnya itu jadinya AX plus BY sama dengan A dikali B. Udah, itu doang rumusnya. Contoh nih ya. Kakak kasih contoh untuk yang bentuk grafik tadi. Misalnya dia kayak gini nih. Kita kasih angkanya berapa misalkan ini 3, ini 4 ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka persamaan garisnya, ini kita masih persamaan garis ya. Nanti ke pertidaksamaannya. Maka persamaan garisnya 3 itu kan berada di sumbu Y, berarti dikali X. 3X. 4 itu berada di sumbu X dikali dengan Y. Karena positif berarti tambah 4Y sama dengan 3 kali 4. 3 tadi dikali dengan 4. 3 kali 4 itu 12. Udah. Ini doang persamaan garisnya ya. Easy kan? Atau bisa juga dianya berada di negatif misalnya ya. Sumbu X negatif. Nih kayak gini. Misal ini kan sumbu X. Ini juga sumbu Y. Nah, garisnya misalnya kayak gini. Yang di sini tadi 3, yang di sini min 5 misalnya. Nah, gimana caranya? Tetap yang ada di Y itu kali dengan X, berarti di sumbu Y kan 3, berarti 3X. Nah, di sumbu X-nya itu kan min 5, berarti min 5Y. Sama dengan kita kali. 3 kali min 5, itu min 15. Udah, gini doang. Easy kan? Easy banget. Jadi ini penting untuk materi program linier. Kalau persamaan garis melalui dua titik, udah pada tahu kan? Udah pada tahu belum?
Udah ya, insya Allah. Nanti kita lihat ke contoh soal langsung, guys. Nah, untuk program linear ini kan pertidaksamaan. Jadi, adik-adik kudu tahu lambang pertidaksamaan itu apa ya. Tidak. Hampir lepas. Sorry, ada iklan tadi. Jadi, kalau pertidaksamaan itu, ini kakak tulis ya. Kalau dia persamaan kan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan, ya jelas berarti dia bisa tandanya kurang dari, terus bisa kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Gitu. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian program linier, nentuin daerah hasil ya, kita harus tahu bentuk umum pertidaksamaannya. Bentuk umumnya itu apa? Bentuk umumnya bisa AX plus BY, bisa lebih dari atau kurang dari ya, atau lebih dari sama dengan C. Gitu. Lalu gimana lagi? Nah, cara cepatnya adik-adik harus lihat koefisien dari X-nya, yaitu nilai A-nya nih. Koefisien X kan itu angka depan X-nya ya. Nilai A-nya usahakan positif. Ya, gitu. Jadi kalau nilai A-nya positif, maka dengan gampang bisa kita tentuin daerah himpunan penyelesaiannya. Maka daerah HP itu kan himpunan penyelesaian nih. Daerah HP-nya dengan syarat A-nya positif jika yang pertama ya, jika tanda A-nya sudah positif tadi, jika tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan daerah HP-nya itu sebelah mana? Sebelah kanan. Gitu ya, kanan atas. Boleh juga kanan kiri, nggak apa-apa, yang penting sebelah kanan. Nah, yang kedua, jika tanda pertidaksamaannya ya, kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah HP-nya sebelah kiri. Seperti itu. Oke, kita contoh. Warna biru aja. Contoh nih, misalkan ada pertidaksamaan 3X ditambah 4Y itu lebih dari sama dengan 12 ya. Nah, untuk ini kita tentuin dulu gambarnya gimana. Oh ya, belum kakak jelasin gimana cara menggambar grafik ya jika diketahui pertidaksamaan. Caranya easy banget. Kita lihat di sini, kita bisa buat tabel aja nggak apa-apa nih. Kita buat tabel ya, di mana ada X sama Y-nya. X sama Y. Boleh di samping juga nggak apa-apa di Y-nya. Nah, jika X-nya 0, maka berapa Y-nya? Kalau X-nya 0, ya kita ganti aja X-nya 0. Maka Y-nya 12 bagi 4 kan? Kayak gini. 3 kali 0 ditambah 4Y, anggap dulu sama dengan ya, sama dengan 12. Ini kan 3 kali 0 habis kan? Jadi Y-nya itu 12 bagi positif 4, 3. Berarti Y-nya 3 gitu ya. Selanjutnya, jika Y-nya yang 0. Jika Y-nya 0, maka Y-nya diganti 0, X-nya tetap 3X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 12. Anggap sama dengan dulu ya. Nah, 4 kali 0 kan 0, habis nih. 3X sama dengan 12, maka X-nya 12 bagi 3, 4. Gitu, maka titik koordinatnya yang pertama itu X, Y kan, 0,3, satunya 4,6.
0. Selanjutnya tinggal kita gambar aja. Kita gambar itu Y-nya 3, X-nya 4 ya. Kira-kira seperti ini. X-nya 4, Y-nya 3 gitu. Nah, ini sumbu X. Lengkap-lengkap ya kalau bisa gambarnya, ini sumbu Y. Ini tadi pertidaksamaannya itu 3, garis ini ya dibuat namanya nih 3x plus 4y lebih besar sama dengan 12. Nah, sekarang tiba saatnya nentuin daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian tadi, kita lihat koefisien X-nya atau A-nya. Koefisien X-nya itu kan 3. 3 itu kan positif nih. Berarti memenuhi syarat yang kita tadi. A usahakan positif. Maka daerah HP-nya langsung kita lihat tandanya. Tanda pertidaksamaannya kan lebih dari. Jika lebih dari berarti di sebelah kanan garis. Mana sebelah kanan garis? Kan ini garisnya nih. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan garis itu berarti yang ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nih. Ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan atau HP-nya. Paham sampai di sini? Paham ya, insya Allah. Gampang kan? Gampang banget. Insya Allah ya, easy. Nah, bagaimana kalau soalnya diketahui koefisien A-nya, koefisien X-nya, A-nya itu negatif. Kayak gini dia ada. Misal ada soal diketahui min 3x plus 5y kurang dari min 15 misalnya ya. Nah, bagaimana ini? Kalau kakak sih gampang. Seluruhnya tinggal kita kali min aja supaya x-nya positif. Kan usahakan koefisien x-nya positif nih. Berarti ini kita kali dengan min. Ya, semuanya dikali dengan min. Mulai dari min 3x dikali min jadi positif 3x. Terus 5y itu kan plus. Plus kali min jadi min 5y. Nah, hati-hati nih, tanda kalau dikali dengan min itu berubah. Kalau dia awalnya kurang dari berarti menjadi lebih dari. Kalau awalnya lebih dari berarti menjadi kurang dari gitu ya. Dan min 15-nya kali min jadi tinggal positif 15. Udah gitu aja. Tinggal digambar kan selanjutnya. Easy banget. Ini gimana gambarnya nih sekalian nih. Kita taruh bawah ya. Tara. Nah, sekalian bagaimana gambarnya? Boleh dibuat dulu kayak tadi, dibuat tabel. Nggak pakai tabel juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya udah mahir nih ya, kita langsung aja buat kayak gini. Jika X-nya 0, maka tutup X-nya, 3X-nya ditutup, tinggal min 5Y sama dengan 15 kan? Y-nya berarti 15 dibagi min 5. Gitu. Ya, 15 dibagi min 5. Berapa 15 bagi min 5? Itu min 3. Gitu ya. Oke. Oh ya, ini hilang beneran nih dia. Ini tadi 3x ya. 3x. Kemudian kalau y-nya yang 0. Gimana kalau y-nya yang 0? Tutup min 5y-nya. Jadi tinggal 3x sama dengan 15 kan? Maka x-nya 15 bagi 3. Itu 5. Seperti itu guys. Habis itu gampang nih, tinggal kita gambar. Min 3 ini kan di Y. X, Y kan koordinat. Kalau 5,0, 5 ini di X-nya. Berarti gambarnya itu Y-nya yang negatif. Berarti ke bawah dong. Kira-kira kayak gini dia. Y-nya di min 3. X-nya di 5. Lalu kita hubungkan dianya kan. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Tarik garis aja.
Tuh. Itu ya. Jadi ini pertidaksamaannya itu 3x min 5y lebih besar dari 15. Nah, bagaimana menentukan daerah HP-nya tadi? Ayo. Pertama-tama lihat tandanya. Tandanya itu lebih dari, kita lihat tanda yang udah berubah ya, tanda yang terakhir. Kalau lebih dari berarti HP-nya di sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Ini ya. Kiri kanan, garis itu kan ada di situ sebelah kiri, di sini sebelah kanan. Tuh. Kayak gini kan. Yang sebelah sini kiri, yang sebelah sini kanan. Kalau dia kayak gini, di sini kiri, di sini kanan. Gampang kan? Lalu kalau dia kayak gini, lebih gampang lagi. Di sini kiri, di sini kanan. Kalau bentuknya kayak gini gimana? Yang atas dong kanan. Atas itu kanan, bawah itu kiri. Atau kalau bingung pakai cara ini bisa uji titik aja. Biasanya yang diuji titik tuh 0,0 ya. Misalkan nih kita ambil titik 0,0 kan di sini nih. Ini titik 0,0. Jadi substitusi 0,0-nya ke sini. X sama Y-nya diganti 0 berarti 3 dikali 0 dikurang 5 dikali 0. Benar atau salah lebih dari 15? 3 kali 0, 0. 0 kurang 5 kali 0, 0. 0 lebih dari 15. Benar nggak 0 itu lebih besar dari 15? Salah. Kalau dia salah, berarti 0,0 itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti nggak boleh kena arsiran 0,0-nya. Maka yang diarsir itu berlawanan dari 0,0. Berarti benar kan HP-nya sebelah kanan. Ya? Seperti itu. Easy nggak? Easy insya Allah ya. Nah, jadi untuk menentukan daerah HP tadi bisa pakai yang ini tadi. A, usahakan positif. Nentuin daerah HP-nya tadi gimana? Ini ya, nentuin daerah HP-nya. Jika A-nya positif, maka tanda lebih dari itu sebelah kanan, tanda kurang dari sebelah kiri. Tapi A-nya harus positif, koefisien X-nya harus positif. Itu syarat mutlak ya. Kemudian boleh pakai uji titik ya, terserah sih uji titiknya, tapi yang lebih mudah itu 0,0 gitu. Paham ya sampai di sini? Oke, sementara di sini dulu materinya, nanti kita lanjut ke part 2 ya. Lebih mendalam lagi. Jika sampai di sini ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya channel Kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.